Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai sistem pembayaran di Indonesia dan juga blockchain. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita kenalan dengan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Nimade Ratnakumala dengan NIM 20075111068. Kemudian ada Nikade Rahmadwi Laksmi dengan NIM 20075111072. Kemudian ada Ana Agung Mirah Pranadewi dengan NIM 20075111090. Kemudian ada Reina Prastiti Andriani dengan NIM 200751117. Dan yang terakhir ada Putri Gayatri Wijayanti dengan NIM 20075111282. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama yaitu mengenai proses dan risiko dalam sistem pembayaran. Baik, yang pertama yaitu ada proses penyelesaian pembayaran atau settlement. Proses penyelesaian pembayaran merupakan proses ketika instruksi pembayaran dipertukarkan antar bank pembayar dan bank penerima. Dan bagaimana bank-bank yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban keuangan atau settlement di antara mereka sehingga dapat dilakukan pendebetan atau pengkreditan rekening nasabah. Adapun proses yang pertama yaitu hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral artinya setiap bank mempunyai hubungan koresponden dengan bank lain tanpa melalui pihak ketiga, di mana setiap bank memiliki rekening di bank korespondennya. Sedangkan hubungan multilateral artinya hubungan koresponden antar bank dilakukan melalui pihak ketiga atau agen settlement. Lalu yang kedua ada sistem batch dan real time. Pada sistem batch, instruksi pembayaran dikumpulkan terlebih dahulu sedangkan pemrosesannya dilakukan kemudian dalam jumlah tertentu sekaligus pada satu waktu tertentu sehingga sering juga disebut sebagai sistem deferred atau tertunda. Sementara itu, pada sistem real time atau seketika, penyampaian dan pemrosesan instruksi pembayaran dilakukan satu demi satu ketika setiap datangnya instruksi pembayaran. Lalu yang ketiga yaitu ada settlement gross dan net. Nah, pada settlement gross, setiap instruksi pembayaran dikirim dari bank ke bank sentral dan secara individu diselesaikan pada rekening bank pembayaran dan bank penerima. Dengan settlement gross, setiap instruksi pembayaran akan diselesaikan pada rekening bank di bank sentral. Nah, sedangkan pada settlement net, bank tidak menyelesaikan instruksi pembayaran secara individu seperti pada settlement gross, melainkan bank mengumpulkan semua tagihan dan kewajiban dalam periode tertentu yang kemudian dibuatkan posisi final sebelum proses settlement. Lalu yang terakhir ada clearing. Clearing adalah suatu proses transmisi, rekonsiliasi, dapat juga meliputi proses konfirmasi dari perintah pembayaran atau transfer sekuritas, dan proses tersebut dapat meliputi proses netting dari instruksi pembayaran atau transfer sekuritas tersebut, serta proses penyusunan posisi final dari peserta clearing untuk tujuan settlement. Nah, proses clearing dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu clearing manual, semi-otomasi, otomasi, dan elektronik. Baik, selanjutnya yaitu ada risiko-risiko sistem pembayaran. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sistem pembayaran penting dalam suatu perekonomian. Untuk itu, sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi, mengingat terdapat berbagai risiko yang mungkin dapat dihadapi. Menurut CPSS BIS tahun 1996, risiko pembayaran dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada risiko kredit, yaitu risiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau pada saat di masa yang akan mendatang. Lalu yang kedua ada risiko likuiditas, yaitu risiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, meskipun mungkin mampu pada waktu yang akan datang. Lalu yang ketiga ada risiko hukum, yaitu risiko ketika kerangka hukum yang lemah atau ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan atau memperburuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Lalu yang keempat ada risiko operasional, yaitu risiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor operasional seperti tidak berfungsinya secara teknis atau kesalahan operasional yang dapat menyebabkan atau memperburuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Lalu yang terakhir ada risiko sistematik,
yaitu resiko ketika ketidakmampuan salah satu peserta untuk memenuhi kewajibannya atau gangguan pada sistem menyebabkan ketidakmampuan peserta lain untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Selanjutnya ada peran bank sentral di dalam sistem pembayaran. Salah satu pelaksanaan tugas Bank Indonesia adalah di bidang sistem pembayaran yang dapat dikatakan telah berakar sejak masa The Javanese Bank atau pada masa Hindia Belanda. Nah, The Javanese Bank ini sendiri merupakan bank sirkulasi untuk bank di Hindia Belanda yang telah berpengalaman di dalam melaksanakan sistem pembayaran baik pembayaran secara tunai maupun pembayaran non-tunai. Ketika The Javanese Bank ini berganti menjadi Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, tugas pelaksanaan sistem pembayaran kembali dimantapkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 atau Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1953 pada pasal 7 ayat 2. Bank Indonesia sendiri memiliki sasaran dari fungsi mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman dan juga efisien, di mana pengertian sistem pembayaran sendiri adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan juga mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul di dalam kegiatan ekonomi. Nah, sistem pembayaran yang aman dan juga efisien ini akan mendukung keberhasilan di suatu negara dalam menjaga dan juga meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan juga stabilitas moneternya. Selanjutnya ada keterlibatan bank sentral di dalam sistem pembayaran yang secara umum dibagi menjadi 4 hal menurut Shepard pada tahun 1996. Yang pertama yakni bank sentral sebagai pemakai sistem pembayaran. Bank sentral mempunyai transaksi yang harus dilaksanakan seperti settlement dari operasi pasar terbuka, kemudian transaksi devisa, pembayaran tagihan, gaji pensiun, dan lain sebagainya. Yang kedua, bank sentral sebagai anggota dari sistem pembayaran. Bank sentral perlu membayar dan juga menerima pembayaran atas nama nasabahnya sendiri seperti pemerintahan dan juga lembaga keuangan internasional. Yang ketiga, bank sentral sebagai penyedia sistem pembayaran, di mana bank sentral ini menyediakan fasilitas dan juga menyelenggarakan sistem pembayaran. Yang keempat, bank sentral sebagai pelindung kepentingan umum, di mana bank sentral bersifat sebagai regulator, pengawas anggota sistem pembayaran, administrasi dan perencanaan, serta sebagai arbitrase di dalam hal terjadinya perselisihan. Selanjutnya ada peran Bank Indonesia di dalam sistem pembayaran. Di Indonesia sendiri, peran bank sentral di dalam sistem pembayaran adalah sebagai regulator, fasilitator, dan juga katalisator dalam pengembangan pembayaran di Indonesia. Dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia ini berhak menetapkan dan juga memberlakukan kebijakan sistem pembayaran dan memiliki kewenangan memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan atas sistem pembayaran. Selanjutnya adalah peranan Bank Indonesia di dalam sistem pembayaran. Misalnya yang pertama adalah sebagai penyelenggara clearing antar bank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Yang kedua, Bank Indonesia adalah sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan juga mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. Yang ketiga, Bank Indonesia sendiri mempunyai hak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tidak berlaku dari peredaran. Yang keempat, kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun bank masyarakat umum, di mana layanan kas kepada bank umum dilaksanakan melalui penerimaan setoran dan juga pembayaran uang rupiah, sedangkan kepada masyarakat umum dilakukan melalui penukaran secara langsung di loket-loket penukaran seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan penukaran uang kecil. Kemudian yang terakhir, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai mata uang, Bank Indonesia sendiri berhak menyelenggarakan pelayanan perkasan di setiap satuan kerja kas berupa penerimaan setoran dan juga penarikan uang kepada masyarakat dari perbankan. Selain itu, Bank Indonesia juga menyediakan pelayanan kas di luar kantor berupa kas keliling, kas titipan, dan juga kerjasama penukaran dengan pihak ketiga.
Kemudian, sesuai dengan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bahwa Bank Indonesia ini bertanggung jawab dan memiliki wewenang di dalam mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan juga handal. Nah, salah satu hal atau upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melalui pengawasan sistem pembayaran, di mana pengawasan sistem pembayaran ini adalah sebagai salah satu fungsi bank sentral yang bertujuan untuk meningkatkan atau mewujudkan keamanan dan efisiensi di dalam sistem pembayaran yang dilakukan melalui monitoring, melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan berdasarkan kesesuaian dengan tujuan keamanan dan efisiensi, serta mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang diperlukan di dalam sistem pembayaran. Pengawasan sistem pembayaran ini diperlukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan kegagalan keberlangsungan sistem pembayaran. Baik, perkenalkan nama saya Nika Rahmadi Laksmi dengan NIM akhir 072. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait hasil studi mengenai krisis perbankan. Jadi berdasarkan hasil penelitian Turner pada tahun 1996, di sini dikatakan bahwa krisis perbankan yang terjadi di negara berkembang jauh lebih besar daripada negara maju. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Herrero pada tahun 1997, di sini menganalisis penyebab utama krisis perbankan di berbagai dunia. Baik, untuk negara yang pertama yaitu ada negara Argentina. Adapun goncangan ekonomi makro eksternal dan juga penyebab ekonomi makro lainnya, yaitu pertama di sini ada krisis di Meksiko, yaitu penarikan investor asing dari emerging market. Kemudian melemahnya kebijakan makroekonomi, di mana terutama kebijakan fiskalnya. Kemudian untuk perubahan strukturalnya, yaitu perubahan yang cepat pada harga yang relatif untuk tujuan pengenalan rencana mata uang. Kemudian untuk isu spesifik yang berhubungan dengan bank, yaitu di mana ketidakefisienan sistem perbankan Argentina selama periode konsolidasi. Kemudian di sini manajemen bank dan pengawasan internal yang tidak efisien. Untuk negara yang kedua yaitu negara Filipina. Adapun goncangan ekonomi makro yang terjadi di sini naiknya harga minyak dan suku bunga internasional. Kemudian kemerosotan term of trade, di mana krisis hutang eksternal dan juga resesi. Sedangkan untuk perubahan strukturalnya di sini yaitu liberalisasi keuangan tanpa peraturan dan kerangka akuntansi yang mencukupi. Di sini tidak ada peningkatan dalam supervisi perbankan. Kemudian untuk isu spesifik yang berhubungan dengan bank, di sini yaitu hanya pinjaman yang berhubungan dengan partai dan motif politik. Yang kedua di sini kecukupan supervisi perbankan, peraturan dan kerangka akuntansi, serta kesenjangan pengawasan internal dan juga biaya operasi yang tinggi. Adapun negara selanjutnya yaitu negara Venezuela. Adapun goncangan ekonomi makro eksternal dan penyebab ekonomi makro lainnya di sini yaitu terjadi kemerosotan term of trade. Kemudian ada pengenalan program penyesuaian makroekonomi dengan beban yang berlebihan pada kebijakan moneter. Kemudian untuk perubahan strukturalnya yaitu liberalisasi keuangan, kemudian ada liberalisasi suku bunga dan juga pengadopsian instrumen yang tidak langsung tanpa peraturan dan juga kerangka. Untuk isu spesifik yang berhubungan dengan bank di sini yaitu melemahnya portofolio utama terutama pada tahun 1989. Di sini ketika pengawasan langsung mendistorsi alokasi kredit. Kemudian yang kedua yaitu regulasi dan supervisi perbankan yang sangat lemah dan juga adanya pinjaman koneksi lainnya. Selanjutnya yaitu penelitian Linger et al. Pada tahun 1999 dalam Hogwarts tahun 2003. Nah, di mana mengenai krisis di Asia Timur yang menunjukkan bahwa adanya blanket guarantee yang temporer bagi seluruh dunia deposan dan kreditur lain di sini mampu menghentikan bank run oleh deposan domestik meskipun di sini tidak menjamin rollover liabilitas asing. Nah, di sini tabel berikut akan menunjukkan dukungan likuiditas, kemudian jaminan deposito, biaya fiskal, dan kerugian output akibat penyelesaian 33 kasus. Di sini krisis perbankan sistematik
pada tahun 1977 hingga 2002. Baik, jadi berdasarkan tabel di sini ada istilah yang namanya open-ended LOLR. Nah, ini merupakan di mana dukungan likuiditas dari bank sentral ini ditetapkan lebih dari 1 tahun dan juga lebih besar dari kapital agregat sistem perbankan. Kemudian yang kedua ada blanket government guarantee. Nah, ini merupakan bentuk lain dari bank pemerintah menguasai lebih dari 75% aset sistem perbankan. Kemudian yang ketiga ada krisis mata uang menggunakan definisi Frankel and Roos pada tahun 1996. Nah, yaitu depresiasi mata uang domestik lebih dari 25%. Kemudian untuk non-performing loans, di sini adalah jumlah pinjaman yang bermasalah. Nah, ini terdiri dari biaya rekapitalisasi perbankan, kemudian pengeluaran pemerintah untuk pemegang liabilitas dan pemulihan NPLL dalam sektor publik. Kemudian di sini ada kerugian output. Di sini adalah deviasi kumulatif di mana dalam tingkat output selama masa kritis berdasarkan tren 10 tahunan sebelum krisis. Dari tabel tersebut kita juga dapat menyimpulkan bahwa dari 33 negara di sini rata-rata mengalami masa krisis selama 4,3 tahun. Nah, dengan kerugian output di sini sebesar 23,1% dari GDP. Kemudian untuk rata-rata biaya fiskal yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut ini sebesar 15% dari GDP. Untuk biaya fiskal yang dikeluarkan untuk negara yang hanya mengalami krisis perbankan ini lebih sedikit, sebesar 7,8% dari GDP dibandingkan dengan negara yang mengalami krisis perbankan dan juga mata uang ini sebesar 17,4% dari GDP. Selanjutnya yaitu penelitian Miller dalam Luanggaram pada tahun 1998 mengenai jenis krisis perbankan. Nah, yang pertama yaitu ada bank panic akibat adanya ras likuiditas. Nah, jadi untuk karakteristiknya sendiri yaitu terjadi krisis likuiditas yang dicerminkan dengan adanya bank run. Kemudian, bila terjadi bank run, di sini hanya terjadi pada satu bank saja, maka bank tersebut dapat meminjam dari bank lainnya. Kemudian, bila terjadi bank run terjadi dalam sistem perbankan, maka akan terjadi bank panic. Kemudian untuk ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas, di sini menyebabkan sistem perbankan menghadapi dua kemungkinan equilibrium, yaitu bertahan dan kolaps. Ini terjadi contohnya di Inggris pada tahun 1966. Yang kedua yaitu ada bank insolvency akibat gambling. Nah, adapun karakteristiknya di sini yaitu bank memiliki ekuitas yang rendah, kemudian manajer pinjaman di sini menawarkan gambling. Nah, di mana investasi yang beresiko di sini lebih menarik daripada investasi yang aman. Kemudian kondisi ini bisa menimbulkan insolvency. Nah, ini terjadi di USA pada tahun 1970 hingga 1980. Selanjutnya yaitu penelitian Montrepart dan Rajan pada tahun 2001 bertujuan untuk mengamati terjadinya krisis kembar di Thailand yang merupakan efek domino yang dipacu adanya krisis kembar di Thailand dan yang merupakan efek domino yang dipacu adanya krisis finansial di Asia Timur pada tahun 1997 sampai 1998 serta dampak dari masuknya bank asing di Thailand. Dari hasil penelitian ditemukan adanya manfaat akibat masuknya bank asing ke Thailand berupa pengurangan struktur biaya, peningkatan efisien operasional, pengenalan dan aplikasi teknologi baru, produk perbankan, kemampuan pemasaran dan manajemen, dan struktur corporate governance. Dengan demikian, masuknya bank asing ke Thailand meningkatkan fungsi sistem perbankan nasional dan menghasilkan keuntungan kesejahteraan yang positif bagi pelanggan bank. Masuknya bank asing memberikan tambahan keunggulan potensial yaitu yang pertama, mengurangi adanya pinjaman non-komersial atau connected akibat adanya koneksitas politik. Yang kedua, selama portofolio bank asing tidak konsentrasi pada satu negara, biasanya tidak akan memacu terjadinya krisis spesifik. Yang ketiga, sistem perbankan dengan
diversifikasi aset internasional dapat lebih stabil dan tidak mudah mengalami bank run selama kantor cabang mampu memperoleh pembiayaan dari bank pusat yang bisa bertindak sebagai lender of last resort. Yang keempat, internasionalisasi perbankan dapat menciptakan tekanan domestik pada bank lokal untuk mempertinggi dan membuat harmonisasi dengan prosedur, peraturan, dan pengawasan yang memiliki standar. Standar internasional. Dalam internasionalisasi finansial terdapat dua pendekatan, yaitu bertahap dan cold turkey atau big bang. Pendekatan gradual digemari karena bank domestik juga membutuhkan konsolidasi agar mampu bersaing secara efektif untuk melawan bank multinasional asing yang memiliki dasar modal yang lebih besar dan lebih terdiversifikasi. Selanjutnya yaitu penelitian Batu Nangar pada tahun 2002 melihat krisis perbankan di Indonesia merupakan krisis yang terburuk di Asia Timur dan memakan biaya yang sangat besar. Pengalaman Indonesia dalam krisis finansial dan perbankan merupakan masalah yang menelan banyak biaya dan rumit. Tidak seperti negara lain di Asia Timur, krisis perbankan dan finansial yang terjadi di Indonesia diikuti dengan krisis politik, sehingga krisis perbankan menjadi lebih sulit dikelola. Terdapat dua tahap yang diharapkan dapat dikembangkan mekanisme sebagai mekanisme penyelesaian krisis perbankan di Indonesia, yaitu yang pertama, penggantian secara bertahap blanket guarantee dengan skema asuransi deposito yang eksplisit dan terbatas. Yang kedua, penetapan fungsi LOLR yang lebih baik dan lebih transparan dalam waktu yang normal maupun selama menghadapi krisis yang sistematik. Dua opsi kebijakan lain yang penting untuk dipertimbangkan untuk mengatasi terjadinya krisis perbankan di Indonesia adalah yang pertama, ada pembatasan hutang dengan denominasi asing oleh institusi finansial dan perusahaan lain untuk mengurangi kelemahan ekonomi akibat resiko krisis mata uang lain. Dan yang kedua, ada penerapan kebijakan untuk mengurangi pengambilan resiko oleh bank yang merasa dirinya too big atau too important to fail atau akibat koneksitas politis. Hal ini dilakukan dengan mengurangi pengawasan pemerintah yang berlebihan atas bank atau melalui privatisasi dan intensifikasi supervisi terhadap bank-bank yang secara sistematis penting. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis perbankan berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat, inflasi yang tinggi, suku bunga real yang tinggi, penurunan TOT, hukum dan standar akuntansi yang lemah, dan pendapatan per kapita yang rendah. Hasil penelitian empiris juga menunjukkan bahwa informasi containment memainkan peran penting dalam memprediksi krisis perbankan di masa yang akan datang, sedangkan krisis mata uang tidak menyebabkan terjadinya krisis perbankan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Getri Wijayanti dengan NIM akhir 282. Di sini saya akan membawakan materi tentang blockchain. Blockchain adalah rantai blok yang berisi tentang informasi. Teknik ini dijelaskan pada tahun 1991 oleh sekelompok peneliti dan awalnya dimaksudkan untuk timestamp dokumen digital sehingga tidak mungkin untuk dirubah kembali. Kemudian, pada tahun 2019 diadaptasi oleh Satoshi Nakamoto menjadi Satoshi Currency Digital Bitcoin. Blockchain adalah buku besar yang terbuka untuk siapa saja. Properti yang dimilikinya begitu menarik, yaitu begitu data yang telah dicatat di dalam blockchain akan sulit untuk merubahnya. Cara kerja blockchain yaitu setiap blok berisi data hasil dari blok dan hash dari blok sebelumnya. Data yang disimpan di dalam blok tergantung pada jenis blockchain. Blockchain Bitcoin misalnya menyimpan rincian mengenai transaksi di dalamnya seperti data pengirim, penerima, dan jumlah koin. Blockchain juga memiliki hash. Kita bisa membandingkan hash dengan sidik jari. Ini mengidentifikasi satu blok dengan semua isinya. Setelah satu blok dibuat, hash pun dihitung. Mengubah sesuatu dalam blok akan menyebabkan hash ikut berubah. Jadi dengan kata lain, hash sangat berguna jika kita ingin mendeteksi perubahan para blok. Jika sidik jari satu blok berubah, maka ini bukan lagi blok yang sama. Unsur ketiga di dalam setiap blok adalah hash dari blok sebelumnya. Ini secara efektif menciptakan rantai blok dan teknik inilah yang membuat blockchain aman.
Contoh, ada 3 rantai blok seperti tabel di atas. Setiap blok memiliki hash dari blok sebelumnya. Blok 1 tidak bisa diarahkan ke blok sebelumnya karena itu blok yang pertama atau blok genesis. Jika kita mengutak-atik blok kedua, maka hasil dari blok sebelumnya akan berubah dan hal itu menyebabkan blok ketiga dan seterusnya menjadi tidak valid. Tetapi menggunakan hash tidak cukup untuk mencegah adanya gangguan keamanan. Blockchain memiliki suatu sistem yang disebut proof of work. Ini adalah mekanisme yang memperlambat penciptaan blok baru. Dalam kasus Bitcoin, dibutuhkan sekitar 10 menit untuk menghitung bukti kerja yang dibutuhkan dan untuk mendapatkan blok baru ke rantai blok. Mekanisme ini membuat kita sangat sulit untuk mengutak-atik blok. Jika satu blok dirubah, maka proof of work-nya untuk semua blok harus dihitung ulang. Jadi keamanan dari blockchain berasal dari penggunaan kreatif hashing dan mekanisme proof of work. Ada satu cara lagi yang membuat blockchain mengamankan diri sendiri, yaitu dengan mendistribusikannya. Alih-alih menggunakan entitas pusat untuk mengelola rantai, blockchain menggunakan peer-to-peer jaringan dan siapapun diizinkan untuk bergabung. Saat seseorang bergabung dengan jaringan ini, maka ia akan mendapatkan full copy dari blockchain. Simbol ini dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa semua blok masih dalam kondisi yang benar. Jika seseorang membuat blok baru itu akan dikirim ke semua orang di dalam jaringan. Setiap node kemudian akan memverifikasi blok yang akan dibuat tersebut untuk memastikan bahwa blok tersebut belum rusak. Jika semua sudah selesai melakukan pengecekan, masing-masing node menambahkan blok itu ke dalam blockchain mereka sendiri. Semua node dalam jaringan ini menciptakan konsensus. Mereka setuju dengan blok yang valid atau tidak valid. Blok yang rusak akan ditolak oleh node lain dalam jaringan. Jadi untuk berhasil mengutak-atik blockchain, kita harus mengutak-atik semua blok di dalam rantai dan membuat ulang bukti kerja setiap blok dan mengendalikan lebih dari 50% peer-to-peer jaringan. Blockchain juga terus berkembang. Salah satu perkembangan terakhirnya adalah penciptaan kontrak pintar atau smart contract. Kontrak ini adalah program sederhana yang disimpan di dalam blockchain dan bisa digunakan secara otomatis untuk pertukaran koin di dalam kondisi tertentu. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.